Penjabat gubernur berharap pimpinan dari 6 provinsi di tanah Papua dapat hadir di Mansinam. Menjelang perayaan HUT Pekebaran Injil ke-168 tahun, beberapa areal situs di Pulau Mansinam telah diperbaiki. Selamat petang saudara, berita Papua Barat hari ini kembali hadir menjumpai Anda, edisi Jumat 20 Januari 2023. Sejumlah informasi dari daerah di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Susan Mampioper, inilah Papua Barat hari ini selengkapnya. Febi Ohe dari kantor staf kepresidenan bidang ekonomi beserta beberapa pejabat dan tokoh adat secara bersama-sama membuka musyawarah adat pembentukan Lembaga Masyarakat Adat Tambrau atau Musdat Lemata yang berlangsung di FEV Kabupaten Tambrau, Papua Barat Daya. Tujuan utama dilaksanakannya musyawarah adat adalah agar Lembaga Masyarakat Adat Tambrau bersama-sama dengan pemerintah dapat membangun Kabupaten Tambrau demi kepentingan semua masyarakat yang berada di Kabupaten Tambrau, Papua Barat Daya. Hal ini dikatakan Ketua Panitia Paul Baru ketika memberi laporan kepada para pejabat dan kepala suku serta masyarakat adat. Paul menambahkan, selama 14 tahun masyarakat adat belum pernah duduk bersama-sama untuk membicarakan tentang masyarakat adat di wilayah tersebut. Ibaratkan rumahnya sudah terbangun, kamar-kamarnya sudah ada. Sekarang kita hanya bicara ruang tamu saja. Lemata itu ruang tamu. Ruang tamu yang mempertemukan kamar Ires, kamar Abun, kamar Empur untuk duduk bicara bagaimana Kabupaten Tambrau ini. Sehingga bersama-sama dengan pemerintah membangun kabupaten ini. Itu tujuan utama lembaga ini harus hadir. Karena hampir 14 tahun kabupaten ini belum pernah ada masyarakat adat Tambrau, kepala suku duduk sama-sama berbicara terkait dengan masyarakat adat. Pembukaan musyawarah adat pembentukan Lembaga Masyarakat Adat Tambrau berlangsung di FEV dihadiri oleh berbagai unsur, antara lain Ketua Dewan Adat Papua Wilayah 3 Doberai yang diwakili oleh Sekretaris Dewan Adat Sakarias Horota, Kepala Bidang Data Monitoring dan Pelaporan Otsus Biro Otonomi Khusus Setda Papua Barat Vitalis Yumte, dan beberapa tamu undangan yang didatangkan langsung dari Jakarta sebagai pemateri saat melakukan tatap muka bersama masyarakat adat Tambrau. Direncanakan, musyawarah adat pembentukan Lembaga Adat Masyarakat Tambrau akan berlangsung selama 3 hari, yakni dari tanggal 19 hingga tanggal 21 Januari. Tim Liputan, TVRI Papua Barat melaporkan. Sementara itu, saudara, adanya perubahan kedua Undang-Undang Nomor 21 menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2021 tentang otonomi khusus yang dilakukan pada bulan Juli tahun 2021 oleh DPR RI pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Dalam perubahan tersebut, diatur juga tentang penggunaan dana otsus, di mana pada otsus jilid 1, pembagian dana otsus lebih kepada kebijakan politik. Namun pada otsus jilid 2 kali ini, Lembaga Masyarakat Adat akan mendapat dana otsus sebesar 10% untuk pemberdayaan masyarakat adat. Hal ini dikatakan Vitalis Yumte usai memberikan materi yang dihadiri oleh masyarakat adat di Kabupaten Tambrau sebelum dilakukan sidang musyawarah adat pembentukan Lembaga Masyarakat Adat Tambrau yang berlangsung di Aula Rumah Sakit Pratama di FEV. Hal yang penting adalah saya menjelaskan hak masyarakat adat yang dalam kesempatan ini mendapatkan ada alokasi 10% dana yang bersumber dari DBH maupun DTI 1,25%. Jadi ini sebetulnya merupakan sebuah perjuangan yang panjang setelah dievaluasi bahwa ternyata posisi masyarakat adat itu kurang mendapat perhatian. Nah, karena itu melalui peraturan pemerintah yang baru 107 ini itu sudah
ada alokasi 10% untuk masyarakat adat. Nah, 10% untuk apa? Di situ ditegaskan untuk pemberdayaan masyarakat adat. Pemberdayaan ini bisa diterjemahkan bisa luas untuk sektor ekonominya, ataukah pemberdayaan kelembagaannya, dan juga hal-hal lain. Nah, itu yang ini nanti teknis ada di kewenangan di OPD yang mengurusi atau menangani kegiatan dan kegiatan yang ada hubungan dengan masyarakat adat. Menurut Yumte, apa yang telah dilakukan adalah bagian wujud dari kepedulian pemerintah pusat dan daerah terhadap masyarakat adat, sehingga masyarakat adat yang berada di Kabupaten Tambrau, Papua Barat Daya dapat meningkatkan taraf ekonomi. Tim Liputan, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, penjabat Sekda Papua Barat Dance Sangkek berharap 5 Februari 2023 perayaan HUT Pekabaran Injil ke-168 tahun, pimpinan dari 6 provinsi di tanah Papua dapat hadir di Mansinam sebagai wujud kebersamaan membangun tanah Papua. Hal tersebut merupakan harapan Ketua Panitia perayaan HUT Pekabaran Injil ke-168 tahun, 5 Februari 2023 merupakan hari bersejarah bagi tanah Papua. Momen ini akan sangat istimewa karena Wakil Presiden Republik Indonesia akan hadir di Pulau Mansinam. Begitu juga Kesultanan Tidore dan juga tamu undangan lainnya. Hal ini sangat baik apabila 6 gubernur yang ada di tanah Papua juga hadir untuk merayakan hari besar di tanah Papua. Dance Sangkek saat diwawancarai mengatakan kepada Gubernur Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan, Papua Barat, dan Papua Barat Daya, 5 Februari semuanya harus ada di Mansinam. Hal ini sangat penting karena selain ibadah bersama, juga akan ada pesan-pesan penting dari Wakil Presiden tentang semangat Otsus di tanah Papua. Biasanya kan datang ke seseorang pejabat negara ke satu daerah, itu juga karena agenda nasional, tapi juga agenda daerah yang menghendaki kehadirannya. Kali ini Wapres datang itu dia sendiri merencanakan. Dan dalam kapasitas BP3 OKP itu ketua. Ketua sendiri pastikan karena Otsus Jilid 2 ini kan sudah bergulir 2 tahun sudah ya. 2 tahun sudah. Karena yang berikut ini juga harus, karena baru kita saksikan toh, hadir 4 provinsi baru dalam semangat Otsus. Nah, ini juga momentum ini beliau hadir untuk itu. Sedangkan dari segi kesiapan kepanitiaan, perayaan HUT Pekabaran Injil ke-168, mulai dari transportasi dan juga kegiatan yang akan dilaksanakan, Asisten 2 Melkias Wirinusa mengatakan panitia akan menyiapkan 3 buah kapal untuk mobilisasi masyarakat dari Manokwari ke Pulau Mansinam. Sedangkan beberapa kegiatan menyongsong 5 Februari, yaitu Lomba Yospan, Gerak Jalan, serta lomba lainnya, sedangkan acara puncak lomba pada tanggal 3 malam, yaitu Sabda dan Nada, yang akan dilaksanakan di Pulau Mansinam dengan menghadirkan artis Papua serta artis nasional lainnya. Untuk 5 Februari nanti kita ansih menggunakan kapal. Panitia menyiapkan kapal. Soal masalah nanti perahu itu silakan. Ini kenapa harus kapal? Karena untuk mengurangi resiko. Karena kalau yang bapak-bapak saja naik perahu sih tidak apa-apa. Karena ini ada ibu, anak yang nanti datang untuk beribadah, sehingga orang datang beribadah kita melayani dengan kapal sehingga mereka tiba itu dengan selamat dan dalam kondisi yang siap begitu. Soal nanti ada yang mau naik perahu, ya itu kami serahkan kepada masing-masing orang. Tapi yang jelas bahwa kami berupaya untuk menyiapkan kapal yang nanti stay, kami berharap 3 atau 4 hari sebelum hari H. Karena kenapa? Kita berharap nanti tanggal 3 malam itu ada kita punya acara yang dari provinsi. Setelah acara-acara yang tadi Bapak Sekda bilang di kabupaten laksanakan, ada Lomba Yospan, ada Gerak Jalan dan lain-lain. Puncaknya nanti di tanggal 3 malam. Kenapa kita ambil tanggal 3 malam? Karena kita tidak bisa bergeser ke tanggal 4. Kenapa tidak bisa? Karena memang ketika Wapres datang itu 1H-1 itu sudah harus steril. Tidak ada kegiatan lain. Sehingga kita yang dari awalnya tanggal 4 kita pindahkan ke tanggal 3 malam, di mana acara ini namanya acara Sabda dan Nada.
Untuk perayaan HUT Pekabaran Injil ke-168 tahun 2023, panitia memperkirakan pada Minggu tanggal 5 Februari 2023, jumlah masyarakat yang akan datang ke Pulau Mansinam diperkirakan sekitar 10.000 orang. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Dalam menjelang perayaan HUT Pekabaran Injil ke-168 tahun, beberapa areal situs di Pulau Mansinam selain dibersihkan, ada juga yang diperbaiki karena kondisi bangunan tidak terawat. Sejak tanggal 17 hingga tanggal 20 Januari 2023, pemerintah Provinsi Papua Barat didukung juga oleh pemerintah Kabupaten Manokwari dan juga organisasi masyarakat serta TNI Polri bersama membersihkan Pulau Mansinam. Selain pembersihan, juga terlihat beberapa areal situs Pulau Mansinam juga diperbaiki dari pantauan TVRI. Situs yang diperbaiki yaitu Tugu Pendaratan Injil yang terdapat di depan Pulau Mansinam, lantai dan juga atapnya diganti. Dan juga lantai pendopo yang berada tepat di depan sumur tua yang ada di Mansinam. Wanto, asisten 1 Sekda Kabupaten Manokwari, saat diwawancarai mengatakan, dari diskusi bersama, seharusnya ada pengelolaan situs Pulau Mansinam. Hal ini dilakukan agar setiap tahun jangan kita kerja ulang dari nol untuk menata situs Pulau Mansinam. Kalau kemarin di dalam diskusi bukan lepas, diskusi betul, itu hendaknya harus ada pengelola situs lah khusus ya Bapak. Nah, sehingga kita tiap tahun bukan hanya ulang begini saja. Oke, tetapi dalam artian datang bisa kerja bakti tapi sekedarnya saja. Bukan, ini memang betul-betul kita memang mulai dari nol. Dan C. Sangkek, penjabat Sekda Papua Barat saat diwawancarai mengatakan, situs-situs bersejarah yang dibangun di Pulau Mansinam sangat banyak, namun tidak terawat dengan baik. Pada momen 5 Februari tahun 2023, proyek jangka panjang yang akan dilaksanakan, yaitu 6 provinsi yang ada di tanah Papua harus berkomitmen bersama, bahwa Mansinam sebagai perekat daerah di tanah Papua. Kita belum duduk bersama-sama ya, bicara tentang pihak gereja, bicara dengan komunitas Doreri, Arfak, satu sisi ya. Terus persepsi pada waktu itu kan melihat Mansinam masih, ini gereja penebaran. Gitu ya. Itu mungkin salah satu yang gagasan itu akhirnya belum berjalan secara baik. Lalu lihat tuh situs-situs yang dibangun pada waktu Pak SBY itu kan cukup banyak. Tapi lihat apa yang terjadi tuh, karena tidak terkelola dengan melembaga secara baik atau secara terus-menerus, akhirnya sekarang kita datang tiap tahun hampir lihat rusak semua tuh. Rusak semua. Dan apa yang di masyarakat rindukan itu juga sudah ada pada kita. Nah, makanya jangka panjang itu yang kita mau berharap supaya 6 provinsi itu hadir. Itu tanda tangan komitmen bahwa Mansinam milik bersama. Mansinam sebagai perekat, ini kita bicara ini terus. Mansinam sebagai perekat. Untuk saat ini, wilayah kerja pembersihan Pulau Mansinam sudah dilakukan. Setiap OPD di Provinsi Papua Barat dan juga Kabupaten Manokwari, TNI Polri dan juga organisasi masyarakat akan melaksanakan pembersihan setiap hari. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi selanjutnya akan hadir setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan Manokwari mencatat hingga Desember 2022 kemarin badan usaha yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan sebanyak 2.500 badan usaha. Kepala BPS Ketenagakerjaan Manokwari, Chandra Fransitangga mengatakan, per Desember 2022 kemarin, jumlah perusahaan maupun seluruh instansi yang mempekerjakan tenaga kerja mereka, yaitu wajib melindungi karyawannya melalui BPJS Ketenagakerjaan.
di mana untuk wilayah Papua Barat, badan usaha yang sudah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan sebanyak 2.500 badan usaha yang terdiri dari usaha kecil, menengah, hingga usaha besar. Selain itu juga, pegawai honorer yang berada di setiap organisasi perangkat daerah di lingkup pemerintah kabupaten kota telah didaftarkan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Ditambah para aparatur kampung dan ketua RT RW yang semuanya diakomodir dalam peserta ketenagakerjaan sesuai peraturan pemerintah. Jadi dapat kami informasikan terakhir Desember 2022 untuk jumlah seluruh, jadi memang secara aturan seluruh perusahaan atau instansi-instansi yang mempekerjakan tenaga kerja itu wajib melindungi tenaga kerjanya dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Nah, untuk kerjasama yang sudah ada di Papua Barat itu seluruh badan usaha kurang lebih ada sekitar 2.500 badan usaha yang sudah terdaftar menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Selain itu juga untuk pekerja honorer di seluruh OPD di dinas terkait di kabupaten kota seluruh Papua Barat itu sudah tercover dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Dan yang terakhir adalah seluruh aparatur kampung di dalamnya terdapat kepala desa, kemudian sekretaris kampung, RT RW itu juga semuanya sesuai dengan aturan wajib menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Jadi memang saat ini untuk coverage kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan untuk seluruh tenaga kerja yang ada di Papua Barat bisa kita katakan kurang lebih 70-80% sudah menjadi peserta. Tapi memang ini kita harapkan tetap kita. Lebih lanjut, Frans Sitangga menyebutkan, apabila pemberi kerja yang tidak mendaftarkan karyawannya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan akan dikenakan sanksi sesuai peraturan pemerintah nomor 86 tahun 2015 tentang pengenaan sanksi administrasi yang terbagi dalam 2 sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Memang sesuai dengan PP 86 tahun 2015 terkait dengan pengenaan sanksi administratif. Jadi untuk pelaku usaha itu akan diberikan sanksi. Jadi pertama kita lakukan surat pemberitahuan dulu, pemberitahuan pertama, kemudian surat pemberitahuan kedua. Kemudian nanti ketika misalnya memang mereka masih tidak patuh, ada kita lakukan pengawasan melalui dinas terkait. Baik dalam hal ini misalnya dengan pengawas ketenagakerjaan, kemudian pengawas di kejaksaan, kemudian yang terakhir bisa sampai ke ranah pidana melalui kepolisian. Jadi memang himbauan-himbauan itu tetap selalu kita sampaikan seperti itu. BPJS Ketenagakerjaan merupakan program publik yang memberikan perlindungan bagi tenaga kerja untuk mengatasi resiko sosial ekonomi tertentu dan penyelenggaraan menggunakan mekanisme asuransi sosial. Natalindo Kerewai, TVRI Papua Barat melaporkan. Sebagai wujud ungkapan syukur atas penyertaan Tuhan dan lindungan Tuhan di sepanjang tahun 2022, serta memohon penyertaan Tuhan di tahun 2023, Dekranasda Kabupaten Manokwari Kamis 19 Januari kemarin menggelar ibadah lepas sambut tahun 2022-2023. Ibadah lepas sambut Dewan Kesenian Nasional Daerah Dekranasda Kabupaten Manokwari berlangsung Kamis sore kemarin di auditorium kantor DPD PWKI Papua Barat. Ibadah lepas sambut sebagai wujud ungkapan syukur atas penyertaan dan lindungan Tuhan diawali dengan pujian dan penyembahan dengan pelayan firman Pendeta Syafrin Tiranda MTH. Hadir dalam ibadah lepas sambut Wakil Bupati Manokwari Edi Budoyo, Sekda Manokwari Dr. Gigi Henry Sembiring, pimpinan Forkopimda serta tamu undangan lainnya. Pendeta Syafrin Tiranda dalam khotbahnya merefleksikan tentang realita kehidupan yang sering terjadi dalam menjalankan tanggung jawab yang diberikan, namun kadang meragukan kekurangan dimiliki. Terus Dekranasda Kabupaten Manokwari, maka waktu kita dilantik, ada tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita untuk mengerjakan apa yang harus kita kerjakan. Dan seringkali orang-orang di dalam berbagai macam kegiatan organisasi, mereka seringkali bertanya begini, saya tidak punya apa-apa, apa yang harus saya lakukan? Nabi ini kemudian bertanya kepada wanita si janda ini, apa yang kau punya? Lihat, si janda ini berkata, kami tidak punya apa-apa. Nah, seringkali kita sebagai orang-orang percaya atau orang-orang yang diberi tanggung jawab,
Waktu kita diberikan tanggung jawab, kita tidak langsung bergerak. Kita stagnan di tempat. Sebab kita bilang gini, saya tidak punya apa-apa, tidak ada sesuatu, tidak ada keuangan. Oleh karena itu, Pendeta Syafrin Tiranda mengajak sebagai orang percaya untuk meyakini jika Tuhan itu sumber berkat. Sehingga harus yakin dengan kekurangan yang dimiliki setiap orang, harus menjadi berkat dengan mengandalkan Tuhan. Tuhan itu sumber berkat. Dia sumber segala yang ada. Waktu kita membutuhkan Dia dalam segala sesuatu, maka Dia adalah Allah yang unlimited, tidak terbatas. Lihat, waktu Elisa berkata bahwa apa yang kau punya, pindahkan ke buli-buli yang kosong. Waktu dia mendahkan, itu buli-buli tidak pernah semua terisi sampai dengan buli terakhir. Artinya begini, minyak ini kan berbicara tentang berkat Tuhan. Dan sumber berkat adalah Tuhan. Pendeta Syafrin Tiranda dalam refleksinya menyampaikan, yang sering membatasi Tuhan bekerja dalam panggilan dan pekabaran yang Tuhan berikan, ialah cara pandang setiap orang percaya. Untuk itu, apabila tidak dikerjakan apa yang menjadi pekerjaan Tuhan, maka kesempatan itu akan diberikan kepada orang lain. Arina Irianan, TVRI Papua Barat, melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada Papua Barat hari ini, edisi Jumat 20 Januari 2023. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Susan Mampioper undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.